Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jeki Apriman Saputra. Saya peserta pelatihan dasar CPNS Komisi Pemilihan Umum Angkatan 20. Agenda pembahasan kita pada video ini adalah mengenai analisis isu kontemporer. Oke, kita mulai untuk pembahasannya. Sebelum kita membahas terlebih jauh mengenai isu kontemporer, kita akan menjabarkan terlebih dahulu tujuan kita mempelajari isu kontemporer. Di mana tujuannya adalah diharapkan kita mampu memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya modal insani dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Baik, kita mulai masuk pembahasan pertama mengenai perubahan lingkungan strategis. Ditinjau dari pandangan Yuri Bronfenbrenner, ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan kerjanya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yakni yang pertama individu, yang kedua keluarga, yang ketiga masyarakat pada level lokal atau regional, yang keempat ada nasional dan dunia. Oke, selanjutnya kita akan membahas modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Yang pertama, kita harus memiliki modal intelektual yang merupakan modal menemukan peluang dan mengelola perubahan organisasi melalui pengembangan sumber daya manusianya. Yang kedua, ada modal emosional. Setiap PNS pasti bekerja dengan orang lain dan untuk orang lain. Kemampuan mengelola emosi dengan baik akan menentukan kesuksesan PNS dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga ada modal sosial, yaitu jaringan kerjasama kita di dalam masyarakat. Yang keempat, modal ketabahan adalah modal untuk sukses di dalam kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan dalam berorganisasi birokrasi. Yang kelima ada modal etika atau modal kecerdasan moral, yaitu dengan kata lain modal yang kemampuan kita dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang terakhir adalah modal kesehatan. Ini adalah modal yang sangat penting dibandingkan modal-modal yang telah kita jabarkan tadi, di mana jika badan tidak sehat akan membuat semua modal yang kita jabarkan sebelumnya tidak akan muncul dengan maksimal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai isu-isu strategis kontemporer. Yang pertama ada korupsi, yang kedua ada narkoba, yang ketiga ada terorisme dan radikalisme, yang keempat ada money laundering, yang kelima ada proxy war, yang keenam ada kejahatan mass communication atau dengan kata lain cybercrime atau hoax, di mana semua yang kita jabarkan mengenai isu kontemporer tersebut ada yang berada di Indonesia dan ada yang berada di isu mancanegara. Teknik analisis isu. Yang pertama melalui media scanning atau melalui surat kabar atau dengan kata lain melalui majalah dan media-media yang dapat diakses publik secara luas. Yang kedua melalui existing data, yaitu melalui survei, polling dari lembaga resmi. Yang ketiga melalui knowledgeable observer seperti pejabat pemerintahan, melalui pimpinan atau sebagainya. Yang keempat melalui public and private organization seperti komisi independen atau melalui masjid dan gereja. Yang kelima yang terakhir melalui public
at large, yaitu melalui masyarakat secara luas yang menyadari akan suatu isu yang terkembang di dalam masyarakat. Kesimpulan kita dari pembelajaran tadi adalah perubahan adalah sesuatu yang niscaya, yang tidak bisa dihindarkan, menjadi bagian yang selalu menyertai perjalanan peradaban manusia. Dan sebagai seorang PNS, kita harus menunjukkan keterampilan bergaul, memegang teguh kode etik, dan menjaga konfidensialitas. Tidak pernah berlaku buruk terhadap masyarakat, dan berpakaian sopan sesuai profesi PNS, dan menjunjung tinggi etika moral PNS. Sekian penyebaran dari saya. Terima kasih.